Anda harus ya artinya semua harus kita menampilkan di pembelajaran kedua aksi pertama yang berbeda. Nah, misalkan ada pertanyaan, Pak, kemarin waktu saya di pembelajaran pertama, saya praktek, apakah boleh nanti saya di teori? Ya silakan, enggak apa-apa. Ya. Nah, kalau dua-duanya praktek boleh, kalau dua-duanya praktek boleh, kalau dua-duanya teori enggak boleh. Ya, kalau teori satu, praktek satu enggak masalah. Ya, intinya adalah kita nanti yang akan dinilai ini kan banyak prakteknya, karena kita sesuai dengan pencas ya, nanti motoriknya yang akan yang akan katakanlah yang akan dijadikan suatu tujuan ya, tujuan untuk perubahan gerak ya. Nah, mungkin itu informasi yang saya sampaikan atau pengantar. Kalau misalkan saya mau mau mengatakan siapa yang tampil hari ini, tentunya saya ingin yang kemarin teori saja dulu. Yang teori kemarin ada beberapa orang kan, kalau tidak salah ada 2, 3 ya. Nah, ini sekarang tampil harus praktek dulu ya. Misalkan dari siapa kemarin kan Rawing ya, Nekan Rawing, terus Tommy ya. Tommy. Ada lagi siapa kemarin ya yang teori ya? Atau silakan atau yang belum, Sugianto belum. Nah, Sugianto sudah ya. Sudah, Pak. Sudah semua ya. Oke, silakan sebelum kita mulai, kalau mungkin ada beberapa yang perlu didiskusikan, apa ditanyakan ya, silakan ya. Yang jelas saya sudah memahami, sudah ya bukan mengetahui, artinya sudah sedikit banyak bisa menilai ya bahwa Bapak Ibu ya peserta PPK sudah jelas paham tentang bagaimana penggunaan perangkat pembelajaran untuk pembelajaran yang inovatif ya. Kalau tidak menggunakan PBL atau PJBL sudah jelas ya. Nanti juga di dalamnya ya ada ada ini ya tip X ya, silakan ya, memang harus begitu ya. Terus ada lagi yang HOTS ya, silakan ya, itu harus ada itu. Walaupun tidak terlalu nampak ya. Karena memang waktu sekitar 15 menit ini kan untuk memunculkan HOTS dan feedback itu kan hanya sekedar aja. Tapi yang jelas bagaimana tahapan-tahapan ya atau sintak model pembelajaran PBL ya dan PJBL itu nampak sekali di sana ya. Kalau PBL kemarin sudah ya ada 5 langkah, kalau PJBL ada 6 langkah ya. Terus misalkan kalau saya kemarin kan sedikit banyak memberikan masukan bahwa untuk model PJBL ya itu kan lebih cenderung ke masalah proyek ya, itu artinya lebih bisa menggunakan teori-teori di kesehatan ya. Tapi kalau ada yang bisa membuat dalam praktek nggak masalah ya. Lebih kan karena kalau dalam misalkan ya Anda membahas tentang kebersihan kelas ya, itu kalau dijadikan proyek ya, itu kan enak ya karena itu kan tujuannya bersama. Ya, bersama proyek itu kan artinya ada produknya. Produknya itu apa? Oh, kelas itu bersih gitu ya. Jadi produk itu berkaitan dengan kepentingan bersama. Proyek itu kan kepentingan dilakukan oleh bersama oleh siswa-siswa bersama. Tapi makanya cenderung untuk PJBL itu bisa dilakukan di kelas-kelas yang katakanlah tujuannya untuk apa? Untuk kesehatan. Apakah narkoba, apakah kesehatan kelas, atau mungkin yang kaitan dengan kesehatan lah, atau mungkin tentang lingkungan yang sehat ya, silakan ya. Tapi kalau ada yang menggunakan gerak dasar atau katakanlah motorik, enggak masalah ya. Asal Anda bisa menyesuaikan tentang sintak di PJBL-nya ya. Itu yang penting ya. Dan kemarin juga saya sampaikan ya ada beberapa yang bisa jadikan pembelajaran kita ya, artinya bisa menjadikan suatu pembanding ya, silakan ya. Seperti ya saya tidak menyebutkan tapi kan sudah ada ya beberapa yang bisa dijadikan contoh ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kalau kita misalkan mau hari ini siapa yang mau tampil silakan ya. Minimal hari ini separuh lah yang bisa tampil ya. Atau katakanlah nanti kan saya bisa lihat ya kalau memang sudah kawan-kawan sudah punya persepsi yang sama ya enggak masalah ya, karena kan ini kan enggak ada batas waktunya ya, artinya tidak bisa sampai berapa jam pertemuannya ya,
sinkronnya itu enggak apa ya, enggak ada waktu ya. Yang penting kawan-kawan ya peserta PPG ini bisa memahaminya ya. Kalau Anda enggak ada pertanyaan, kita Pak silakan. Junedi, Pak. Pak Junedi nampil pertama. Oh, silakan ya, bagus. Silakan Pak Junedi ya. Izin Pak, screen share Pak. Langsung. Ya, siap. Tadi Pak Uti minta pertama tuh sakit katanya. Saya nih Pak, lagi sakit Pak, kepala saya ini pusing. Jadi saya minta tolong lah ambil pertama Pak. Habis itu saya baring di sini dengarkan aja. Ya, yang penting dengarkan aja, yang penting memahaminya ya. Ya, Pak. Silakan ya. Oke, tar dulu saya buka dulu. Di ini. Pak Uti dulu Kak, Pak Uti? Ya, silakan. Saya dulu Pak ya. Ya. Oke. Saya tolong dijadikan co-host Pak. Ya Pak. Ya, siap. Ya, Pak. Lalu ya. Ya Pak, saya buka dulu. Di ntar dulu saya carinya. Udah. Pak, saya lagi buka videonya Pak. Ya, udah. Terus screen. Selamat siang Pak Dery. Siang Pak. Aman Pak Dery? Aman Pak. Cuma saya langsung 2 kelas nih Pak, masuk nih Pak. Oh iyalah, oh ya, ada apa-apa, atur aja ya. Kategori 2 ini sama jam 1 mulai nih Pak. Iya. Oke, silakan atur Pak Dery. Jadi saya nanti pindah-pindah nih Pak. Siap ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan ketua kelasnya. Baiklah, untuk selanjutnya sebelum kita memasuki materi pada hari ini, saya minta dulu ya kita absen terlebih dahulu. Noval Zulfadli. Baik, bagaimana kegiatan atau kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap semua? Ya, tentunya kalian sudah mempersiapkan ya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Kalian sudah makan ya, sudah belajar juga untuk persiapan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa untuk pertemuan kita yang ketiga pada hari ini kita masih membahas tentang passing bawah. Nah, pada 2 pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan, mempelajari dan juga mempraktikkan langsung passing bawah, yaitu pada pertemuan pertama, dan juga passing atas pada pertemuan kedua menggunakan bola spons ya. Apa itu? Nah, pada materi kita pagi hari ini, setelah yang seperti saya sampaikan minggu sebelumnya, kita akan melakukan praktik passing bawah dalam permainan bola voli. Sebelum kita masuk ke manfaat, tujuan dulu. Nah, di sini tujuan sudah saya paparkan di sini. Silahkan Noval Zulfadli untuk membacakan tujuan di sini, tujuan pembelajarannya. Silahkan. Setelah mengamati video, siswa dapat menjelaskan variasi gerak spesifik passing bawah bola voli dengan benar. Baik. Sebelum kalian mengamati video yang akan ditayangkan, nah terlebih dahulu ini saya bagikan materi ajar ya. Silahkan kalian baca-baca dan kalian cocokkan juga dengan video yang akan ditayangkan sebentar lagi. Nah, ini praktik passing bawah secara mandiri ya. Silahkan diamati.
Nah, bagaimana posisi lututnya, badannya, tangannya, kemudian bagaimana pada saat perkenaan bola ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada hari ini, saya minta kepada kalian mungkin ada yang kurang jelas terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan dan juga terkait dengan video yang sudah ditayangkan tadi. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita melakukan praktik ke lapangan, kita bagi dulu menjadi beberapa kelompok ya. Jadi ini kelompoknya adalah kelompok untuk diskusi ya. Kelompok untuk diskusi sekaligus kelompok untuk kita melakukan permainan tradisional, yaitu permainan gerobak sodor atau galah hadang ya. Kalau bahasa Ketapangnya itu galang tabung ya. Nah, jadi itu permainan tradisional yang mungkin sebagian kalian sudah pernah melakukan praktik di SD ya, tapi itu mungkin sudah lama sekali. Baik, silahkan langsung berbaris ya. Kita ambil. Baik, seluruhnya siap, gerak. Rentangkan tangan, gerak. Tegak, gerak, hadap. Baik, untuk selanjutnya kita pemanasan dulu ya. Seperti biasa kita pimpin pemanasan secara statis dan juga secara dinamis. Nah, untuk hari ini saya minta kepada Noval untuk memimpin pemanasan. Silahkan. Baik, untuk selanjutnya ya, pemanasan sudah, kita lakukan pemanasan dalam bentuk permainan tradisional, yaitu permainan galah hadang atau gerobak sodor ya, permainan galah hadang atau gerobak sodor. Nah, oke, sebelum kita memulai permainan, kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 2 mana suaranya? Oke ya. Ya, jadi kelompok 2 yang bermain, kelompok 1 yang menjaga. Oke. 1, 2, mulai. Oke, kelompok yang kalah silahkan push up dulu. 5 kali saja. Yang cewek skor jamnya ya. Stop jam. Yang cewek stop jam. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk yang menang. Oke, silahkan berkumpul dulu. Berkumpul, duduk, kakinya diluruskan, jangan ditekuk. Ya, kita santai saja ya dulu. Oke. Bagaimana perasaannya? Senang ya. Nanti minggu depan kita lakukan permainan yang sama lagi ya. Jadi tim yang kalah membalas tim yang menang minggu depan. Ya, sip. Ya. Sip, Pak. Mau dibagi kelompok lain atau kelompok ini? Kelompok ini ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita lakukan praktik ya. Praktik permainan bola voli yang sudah dijelaskan pada saat di kelas tadi ya. Itu passing bawah secara individu dan juga secara berpasangan ya. Jadi langsung saja kita minta kepada peserta yang pertama, Noval Zulfadli, melakukan praktik pembelajaran bola voli ya, passing bawah. Ya. Baik,
tadi kalian sudah melakukan praktik dan juga melakukan pengamatan terhadap teman kalian dalam melakukan passing bawah secara individu. Untuk selanjutnya kalian praktikkan secara berpasangan. Nah, saya panggil dulu ya. Kita acak saja ya. Oke, yang pertama Noval dan Supriyadi Wibowo. Ya, sambil diperhatikan temanmu. Baik, untuk selanjutnya seperti yang sudah disampaikan juga, kalian melakukan praktik seperti tadi. Namun yang ini saya langsung ambil nilai ya. Ya, jadi praktik secara mandiri dulu. Baik, yang pertama saya minta kepada M. Syafi'i, silakan. Ya, diperhatikan temanmu. Yang lain juga sambil bersiap-siap. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja lakukan praktik ya, pengambilan nilai secara berpasangan. Nah, jadi untuk pertama Noval dan Supriyadi. Oke. Hah? Passing bawah. Selanjutnya, silahkan kalian berdiskusi. Nah, tadi kan sudah dibagi kelompoknya kan? Ada kelompok ganjil dan kelompok genap. Nah, silahkan kalian membentuk dua kelompok, berdiskusi. Kelompok ganjil sebelah kiri saya, kelompok genap sebelah kanan saya. Silahkan. Oke, di sini sebelah, terserah. Di sini boleh, di sini boleh. Di sini sebelah genap. Baik, saya minta kepada kelompok di sini kelompok apa? Ganjil. Nah, saya minta kepada kelompok genap dulu untuk memberikan jawaban ya, atau memberikan sedikit apa ya? Penjelasan lah tentang apa manfaat dari pembelajaran passing bawah atau manfaat pembelajaran pada kita hari ini. Silakan, siapa yang mewakili? Silakan. Supri. Silakan Supri untuk menjelaskan. Manfaat dari pemain bola. Oke, sudah ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, silakan kita berbaris di sini dulu ya. Berbaris. Ya, berbaris. Oke, berbaris menghadap ke sini semuanya. Oke, berbaris. Oke, sebelum kita membahas LKPD atau lembar kerja peserta didik, kita lakukan peregangan terlebih dahulu, peregangan otot ya. Oke, silakan tangannya di atas. Lemaskan. Dilemaskan, kemudian kakinya dilipatkan gini. Ya, begini kan. Oke. Badannya dilenturkan. Oke. Untuk selanjutnya ya, kalian silahkan kerjakan nih. Di sini ada LKPD yang akan saya bagikan. Silahkan kepada Adit.
Silahkan kepada Adit untuk dibagikan LKPD-nya. Ya, 1. Oke, sudah? Sudah ya. Kalau sudah, kita bahas secara bersama-sama. Nah, nomor 1, saya minta kepada Evi untuk membacakan soalnya sekaligus jawabanmu apa? Gerakan memberikan bola ke rekan satu tim dengan teknik dan gerakan tertentu lebih efektif menggunakan A. Passing, B. Serving. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, silahkan berbaris, rapi-rapi, siap gerak. Setengah lancang kanan gerak. Tegak gerak. Istirahat di tempat gerak. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri aktivitas kita pada pagi hari ini, ya, pada pertemuan hari ini, yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya sangat mengapresiasi sekali kepada kelompok 1. Ya, tadi sudah memenangkan lomba dan juga telah bagus juga ya. Kelompok 2 pun juga bagus dan juga baik. Untuk selanjutnya saya minta kepada Evi untuk memimpin doa penutup kita pada pagi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Tuti Darul Aqsa ya. Ya, Pak. Baik, ini kabupaten mana, Uti? Ketapang, Pak. Ketapang ya. Ketapang bukan Kayong ya, lain. Bukan Pak Kayong, Pak Junai. Pak Junet. Ya. Jadi Pak Junet tadi mau tampil ada dulu ya. Nah, habis ini Pak Junet boleh ya. Nah, silakan kawan-kawan berikan komentar, beri masukan ya. Bagian apa? Untuk kesempurnaannya apa yang dibuat apa perangkat apa namanya itu tadi aksi yang pertama tadi ya, nanti untuk perbaikan kan bisa dilakukan lagi ya. Oke, silakan. Ada? Izin Pak, Ya, silakan. masukan untuk Pak Uti. Ya mungkin di sebelum apa tadi pembagian LKPD tadi Pak Uti. Ya, Pak. Ya. Nah, itu kan ada Bapak nanyakan ke siswa tuh. Apa? Yang untuk masalah tuh kan. Ya mungkin kalau diberikan waktu tadi jangan terpotong di waktu anak menjawab, itu mungkin masalahnya sudah selesai di situ Pak Uti. Itu ya. Kalau bisa jangan dipotong waktu anak yang jawab, Pak Uti. Siap, Pak. Nah, itu Terima ya kasih. masukan. Siap. Bagus Pak Uti, lanjut. Siap, Pak. Oke. Silakan, ada yang lain? Izin Pak. Ya, selamat siang Pak Dokter, selamat siang Pak Dery, dan selamat siang kawan-kawan hebat. Selamat siang. Ya. Selamat siang, Pak. Jadi saya tidak terlalu banyak memberi komentar. Mungkin ini hanya masukan saja bagi saya juga dan bagi kawan-kawan terutama Pak Uti. Saya juga pernah melakukan yang salah ini. Di awal tadi ya, mengeluarkan kata saya absenkan dulu. Ya, Pak. Salah itu presensi harusnya. Keliru saya. Oke, jadi agak keliru kita ya. Kalau absen berarti tidak hadir kan? Saya tidak hadir. Berarti yang benar itu adalah presensi. Presensi. Nah, terus gini, saya tidak bisa juga kalau melihat video ini kan yang bisa kita tampilkan di 15 menit ini kan hanya sintak-sintaknya saja ya. Jadi artinya sesuai dengan tahapan yang kita tampilkan dengan yang kita laksanakan gitu kan, sesuai dengan RPP. Jadi kalau mengharapkan utuh ya tidak bisa. Bayangkanlah perjalanan 1,5 jam dijadikan 15 menit, itu betapa susahnya memilih mana yang akan kita ambil. Jadi akhirnya kita ambil kesimpulan ya benar-benar sesuai dengan sintak aja yang dimunculkan. Jadi secara umum ya sudah ada sesuai sintak lah. Secara umum mungkin ada yang terlewatkan, silakan kawan-kawan lain yang
menambahkan. Jadi saya tadi hanya absensi aja tadi Pak Uti, nah yang lainnya tidak ada. Ya Pak Awi. Jadi kata absennya nanti diganti dengan apa? Presensi. Presensi ya. Oke, nah itu aja. Makasih Pak Rawing, baru tahu juga saya. Presensi ya. Iya, kalau kita gunakan Pak, saya absen dulu ya. Berarti kan absen itu kan bahasa Inggrisnya abstain ya, artinya tidak hadir kan? Nah, berarti kita memanggil orang yang tidak hadir kan? Abstain itu menentukan hak pilih Pak. Iya, berarti maksudnya itu tidak hadir itu tadi. Salah satunya tidak hadir. Nah, berarti yang benar adalah presensi ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Jadi itu masalah apa ya? Masalah hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan apa ya? Aturan etika ya. Etika itu penting ya, walaupun itu tidak artinya tidak terlalu menyolok ya, tapi hal seperti itu juga perlu diperhatikan ya. Oke ya, saya takut lupa nanti berkaitan dengan tadi penampilan si Pak Uti ya. Tadi pakai pakai celana bukan training nampaknya ya Pak Uti ya. Training Pak. Training kok. Oh, Itu sepatunya training. hitam ya. Sepatu hitam saya Pak. Tapi sepatu olahraga kan? Jangan tidak pakai sepatu olahraga ya, itu juga bagian etika ya. Ya Pak. Nah. Saya memang senang pakai hitam Pak. Oh ya, sekarang kan modelnya hitam sekarang ya. Ya Pak. Tidak masalah ya, yang penting sport ya. Itu etika ya. Siapa? Oke, yang lain? Berkaitan dengan tahapan-tahapan gimana? Yang lain bisa dikoreksi enggak? Sintaknya. Pakai PBL tadi ya? PBL Pak. Ya. Ya, dan sambil menunggu yang lain. Jadi begini ya, dalam PBL kemarin sudah saya kaitkan ya, artinya saya singgung tentang dalam model PBL itu kan ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk untuk menyampaikan materi ya. Jadi untuk menyampaikan materi itu kan dalam tahap organisasi, terus ada bimbingan ya. Nah, terus selanjutnya bimbingan, setelah itu penunjukan hasil dari dari kelompok atau dari mempresentasikan ya. Itu misalkan dikasih metode yang berkaitan dengan model pembelajaran model pembelajaran yang inovatif, bagus ya. Misalkan Anda menggunakan JISO misalkan ya. JISO itu esensinya tahapannya bagaimana, itu bisa dilakukan ya. Tapi itulah tadi ya, kira-kira cukup enggak waktunya kan gitu ya. Atau misalkan kalau hanya menggunakan metode yang sering digunakan konvensional, misalkan Anda demonstrasi, terus setelah demonstrasi penugasan atau diawali ceramah ya. Itu bisa juga ya, tapi lebih baik, lebih cantik tuh kalau Anda mengajar sungguhan tuh digunakan metode yang inovatif ya, pembelajaran inovatif seperti JISO, seperti inklusi ya. Ada lagi metode TGT ya, itu bagus tuh ya. Itu kan metode itu kan bagian dari PBM ya. Yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga metode, terus media, alat, dan terakhir ada evaluasi. Nah, jadi situ. Jadi metode sama model jadi satu ya. Jadi model di mana Pak? Ya di metode tadi, ya. Model sama metode itu hampir sama, tapi kalau kita benar-benar kita lebih menganalisisnya itu agak berbeda. Tapi orang mengatakan masih sama ya. Kalau model itu masih artinya secara keseluruhan ya, metode di dalamnya. Lebih luas metode atau model? Lebih luas model ya. Oke ya, silakan nanti saya hanya memberikan masukan aja ya. Kalau Anda ingin menggunakan metode-metode yang inovatif,
lebih hebat ya, lebih bagus ya. Oke, silakan. Ya, saya kira mungkin sudah nampak ya tahapan-tahapan PBL ya. Ya, tadi kan ada orientasi ya. Tapi ada enggak kira-kira bagian-bagian yang apa ya, yang terlupakan gitu dalam tahapan itu? Kira-kira ada enggak? Apa Bagian yang terlupakan tuh Pak di poin sentak yang kedua. Di saat kita mengorganisir, kita mempersilahkan peserta didik untuk bertanya dalam pemecahan masalah, itu agak hilang, mungkin teredit di situ nampak. Tapi pada dasarnya kita di sini metode yang kita gunakan di sini udah hampir menggunakan metode jigsaw Pak. Itu nampak. Cuman penjelasannya di topik dan subtopik penjelasan di topik dan subtopik di sini tidak muncul. Cuman semi jigsaw lah Pak. Kemudian pembentukan kelompok ahli dan kelompok asalnya kan memang tidak ada. Cuman metode jigsaw ini memang tepat di sini. Biasanya satu karena menghemat waktu, kemudian aktivitas pembelajaran dapat terselesaikan dengan baik. Cuman kurang agak pemahaman kita dalam menggunakan metode di sini, metode jigsaw tersebut memang belum secara komprehensif Pak, baru setengah-setengah itu. Mungkin waktunya pendek ya. Iya. Oke, jadi apa artinya ya? Sudah model-model langkah-langkahnya sudah dilakukan ya. Kalau hanya kekurangan hal seperti tadi ya sampaikan Junaidi ya tentang jigsaw belum secara keseluruhan ya masih. Tapi kan kalau bisa nanti pada saat Anda apa ya, Anda masternya atau perangkatnya yang akan dikumpulkan pada saat untuk untuk UKIN ya sama UP itu, kalau bisa nanti model menggunakan apa PBL ditambah metodenya apa, walaupun nanti Anda menggunakan apa namanya itu setengah, artinya tidak sepenuhnya karena waktunya kan pendek, itu tetap menambah poin tuh pasti ya. Jigsaw bagus ya, jigsaw itu memang turunan dari apa namanya pembelajaran inovatif jigsaw ya yang terus digunakan ya. Oke, kira-kira ada enggak yang lain? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada, sebelum apa namanya tuh dilanjutkan yang kawan yang lain ya, nanti tolong ya, ini juga kaitan dengan maaf nih ya etika ya. Anda jangan terlalu mententeng apa ya kertas atau katakanlah bagian dari suatu apa ya yang mengganggu Anda. Misalkan Anda bawa map ya, sekali-kali tidak apa-apa, tapi kalau dibawa terus ya itu kalau bisa dikurangi ya, karena itu salah satu apa namanya itu menunjukkan Anda ada kesiapan di sana, atau diletakkan dulu nanti pada saat misalkan memberikan suatu tugas atau memberikan suatu apa namanya itu katakanlah lembar kerja ya atau lembar kerja peserta didik itu baru bisa digunakan ya. Jadi pada saat praktek misalkan pada saat anak melakukan suatu organisasi, pada Anda melakukan organisasi, anak melakukan suatu apa namanya pembelajaran ya, inti dari apa namanya yang akan disampaikan pelajaran itu ya, langkah-langkah apa ya yang berkaitan intinya ya, itu Anda waktu bergerak gitu ya, Anda jangan mententeng-nenteng map atau mungkin ya yang serupa gitu ya, itu seakan-akan mengganggu. Nanti Anda berikan contoh ya, Anda berikan katakanlah contoh gerakan-gerakan yang lain ya, itu nanti takutnya nanti pihak penilai ini wah ini kurang siap atau bagaimana ya. Tapi pada saat Anda awal silakan ya. Awal atau mungkin pada saat dikumpulkan siswanya silakan ya untuk mengecek, atau mungkin di akhir pada saat Anda memberikan apa namanya itu tugas untuk lembar kerja ya, LKPD ya silakan ya. Oke, itu ya masukannya gitu aja lah itu ya. Oke, kalau enggak nanti kan untuk yang kedua UTI nanti kan itu masukan dari kawan-kawan atau masukan dari saya bisa diedit lagi ya. Nah, nanti itu biar lebih lagi ya, lebih ada nilainya lebih. Silakan yang lain, kalau enggak kita lanjutkan. Tapi Junai ya. Silakan Pak Junaidi. Setelah Pak Junaidi boleh saya Pak? Oh iya, enggak apa-apa. Pak Junaidi dulu.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Tekan F, Pak. Dulu dia. Kedengaran enggak Pak suara saya? Benar. Kedengar ya? Oke. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada pekerjaan. Mari berdoa, mulai. Selesai. Di sini siapa yang tidak hadir? Tidak hadir, hadir semuanya ya? Oke. Sehat. Sehat semuanya ya? Sehat. Di sini saya sedikit mengarahkan tentang motivasi, gitu ya. Jadi dalam pembelajaran kita harus termotivasi ya, karena dengan motivasi akan menumbuhkan semangat kita untuk belajar. Jadi contoh di sini kita nanti akan mempraktikkan lompat gerak. Nanti kamu ada bayangan jika punya bakat nanti untuk jadi seorang atlet, kamu harus memiliki dasar ini dulu ya. Kalau tidak mengetahui teknik lompat tinggi gaya straddle, nanti kamu sulit untuk jadi atlet ya. Kalau jadi atlet kamu akan mendapatkan uang yang banyak. Oke. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin pemanasan. Silakan ketua kelas. Silakan dari kepala. Ya. Silakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya persilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil lompat tinggi gaya straddle. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Junaidi telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan lompat tinggi gaya straddle. Yang pertama, langkah 1, yaitu pengertian lompat tinggi. Yang kedua, prosedur lompat tinggi. Dan yang ketiga, presentasi lompat tinggi. Pengertian lompat tinggi yaitu suatu bentuk gerakan melompat ke atas dengan cara mengangkat kaki ke depan, ke atas, sebagai upaya membawa titik berat badan. Yang kedua, prosedur lompat tinggi terdiri atas 3, yaitu awalan, bertolak, terus ya. Sabar Pak, sabar. Nanti saya mengedit. Ulang ya. Prosedur lompat tinggi terbagi atas 4, yaitu awalan, bertolak, posisi badan di atas mistar, dan pendaratan. Yang pertama, awalan. Posisi awal badan menghadap palang atau mistar lompatan. Yang kedua, badan menyerong dari permukaan matras yang menjadi tempat pendaratan. Yang ketiga, posisi awal dari samping sekitar 30 derajat sampai 40 derajat dengan posisi tiang lompatan. Berlari dengan kecepatan sedang dan berlari agak serong dari mistar. Yang kedua, bertolak. Gunakan kaki kiri sebagai tolakan. Mulailah dengan melangkahkan kaki kanan.
Pada langkah terakhir, lebih lebar dengan sikap badan, ikut mendorong mengangkat kaki. Hal ini untuk menghasilkan tolakan yang maksimal. Yang ketiga, pada langkah terakhir disertai dengan gerakan mengayunkan kaki yang tidak digunakan sebagai tolakan atau tumpuan ke atas. Posisi badan agak merebah atau sedikit condong ke belakang ketika akan melakukan tolakan. Dan yang terakhir, posisi kaki tumpuan menolak ke atas hingga kedua lutut kaki lurus dan kedua tangan dan kaki diayunkan dengan tenaga penuh ke depan. Selanjutnya, posisi badan di atas mistar. Posisi badan tengkurap, posisi kaki harus segera diluruskan ke belakang ketika badan sudah mulai turun. Dan yang terakhir adalah pendaratan. Bagian pertama yang menyentuh matras pendaratan adalah punggung. Jika menggunakan tumpuan kaki kiri, maka posisi pendaratan memakai kaki kanan. Dilanjutkan dengan gerakan posisi berguling. Selanjutnya, saya akan memanggilkan anggota kelompok saya untuk mempraktikkan lompat gaya straddle. Yang ketiga, ambi. Yang keempat adalah selanjutnya Fitriyanti. Ini secara goyang. Yang keenam, Reviani. Macam mana? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan gaya tinggi straddle. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Lompat tinggi gaya straddle adalah suatu bentuk gerakan melompat ke atas dengan cara mengangkat kaki ke depan, ke atas sebagai upaya membawa titik berat badan. Apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, saya akan menanya dari kelompok 3. Apa prosedur awal lompat tinggi gaya straddle? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Prosedur awal ya. Itu adalah posisi awal badan menghadap palang atau mistar, lompat. Yang kedua, berlari dengan kecepatan sedang. Maaf, salah. Enggak, terus ya, nanti diedit, dipotong. Yang pertama, posisi awal badan menghadap palang atau mistar, lompatan. Yang kedua, badan menyerong dari permukaan matras yang menjadi tempat pendaratan. Yang ketiga, posisi awal dari samping sekitar 30 sampai 40 derajat dengan posisi tiang lompatan. Dan yang terakhir, berlari dengan kecepatan sedang dan berlari agak serong dari mistar. Apakah jawaban kami sudah jelas?
Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Kesalahan yang sering terjadi dalam lompat tinggi gaya Strider. Kesalahan yang apakah yang kelompok lain bisa membantu menjawab kesalahan yang sering terjadi? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kesalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan lompat gaya tinggi Strider adalah jarak awal yang dekat dengan garis start, tolakan yang kurang kuat, badan menyentuh mistar, dan pendaratan posisi berdiri. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menutup ini presentasi dan setelah kami praktekkan. Terima kasih, maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan mengadakan, saya akan bimbing kalian untuk proses penyelidikan permasalahan. Nanti sesuai dengan kelompoknya, kerjakan tugas yang ada di LKPD yang saya bagikan ya. Saya kasih kamu waktu 2 menit, silakan kerjakan. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari penyelidikan. Saya silakan kelompok 1, saya persilakan. Dari hasil diskusi kami, berdasarkan pengamatan dan penyelidikan kelompok kami, prosedur lompat tinggi gaya Strider adalah awalan, bertolak, posisi badan melayang di udara, pendaratan. Dan kesalahan yang sering terjadi pada lompat jauh gaya Strider yaitu berlari terlalu cepat, bertolak, gerakan tubuh menyentuh tali karet, posisi tubuh atau badan berdiri, dan pendaratan bagian tubuh yang menyentuh pundak. Penganalisisan. Menurut pengamatan kelompok kami, kelompok yang mempresentasikan lompat tinggi gaya Strider yaitu kelompok 2 sudah dapat mempresentasikan dengan baik. Hal ini diketahui dari duplikat penilaian keterampilan yang telah kami kerjakan. Menurut kelompok kami, ada beberapa orang yang dapat mempresentasikan lompat tinggi gaya Strider dengan baik, yaitu Aditya dan Eza. Dan ada beberapa orang juga yang kurang baik dalam mempresentasikan lompat tinggi gaya Strider, yaitu Dela, Fitrianti, Reviani, dan Ambi. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, jadi saya akan menanyakan atau mengilas kembali pembelajaran kali ini lompat tinggi gaya Strider. Saya akan bertanya kepada kelompok 2 menjelaskan pengertian lompat tinggi gaya Strider. Saya mewakili kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Pak Junaidi. Pengertian lompat tinggi gaya Strider adalah suatu bentuk gerakan melompat ke atas dengan cara
mengangkat kaki ke depan, ke atas sebagai upaya membawa titik berat badan. Oke, saya akan mengambil penilaian praktek lompat tinggi gaya straddle ya. Jadi kalian akan lakukan semaksimal mungkin agar nilainya mendapat nilai yang tinggi ya. Nah, saya keberangkatan dari saya suara enggak ya. Kamu deh. Sebelum kita mengakhiri, kita lakukan peregangan. Setelah kita melakukan praktek ya, ikuti gerakan saya. Ya, ikuti. Nih, gerakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah cukup. Baiklah ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke teori lompat jauh. Oke, sebelum mengakhiri, agar pembelajaran kita dapat bermanfaat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. PJOK. Jaya. Saya persilakan teman-teman untuk Ya, silakan. Izin Pak. Ya, silakan. Izin Pak Junaidi. Yang pertama tadi yang Bapak sampaikan mengenai motivasi ya. Maaf ya Pak ya, bukan menggurui ya. ya. Mengenai motivasi itu yang Bapak sampaikan tidak salah tentang motivasi itu. Terutama saya menggarisbawahi uang itu ya Pak ya. Atlet kalau udah menjadi atlet dapat uang gitu ya. Itu udah benar. Tapi ini motivasi baiknya disampaikan secara umum, terutama yang menyangkut tentang kesehatan, ya. Kenapa saya itu agak menggarisbawahi uang tadi, karena semua siswa itu kalau di motivasi mereka satu-satunya tentang uang nanti pasti pikirannya nanti enggak fokus gitu ya, dalam pembelajaran dan pengembangan mereka juga tidak baik. Akhirnya ujung-ujung uang gitu kan, ujung-ujungnya kan. Mungkin dalam penyampaian motivasi ini Bapak nyampaikan boleh secara umum, karena kita supaya bisa menjadi tinggi gitu kan. Contoh baik untuk kesehatan, untuk tulang, pertumbuhan otot-otot gitu kan. Supaya badan kita tidak kaku, itu tentang motivasi ya. Terus Bapak tadi di orientasi peserta didik kepada masalah. Mohon maaf ini lagi. Tadi saya lihat langsung siswa tiba-tiba peserta didik itu disuruh mempresentasi. Lalu peserta didik mempresentasi yang mereka lakukan gitu. Pertanyaan saya, apakah sebelumnya memang sudah dilakukan? Karena kalau Bapak menggunakan sintak PBL itu kan adanya di tahap ketiga setelah mereka melakukan praktek gitu ya. Yang prakteknya itu ada di tahap ketiga. Nah tadi tiba-tiba di tahap 1 itu mereka langsung mempresentasikan apa yang sudah mereka lakukan. Tapi saya yakin mungkin ada di tahap, karena ini 15 menit tadi ya. Jadi enggak nampak utuh gitu. Dan nampak secara utuh. Nah, terus di berikutnya
di tahap 3 itu di tahap 3 itu kan membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, sebenarnya disinilah mereka itu praktek melakukan prakteknya kan. Kita bimbing, kita arahkan, lalu mereka melakukan prakteknya. Tadi itu saya agak bingung saya Pak Junai. Iya. Mungkin saya yang kurang menangkapnya. Di tahap 3 lalu tiba-tiba dalam membimbing seharusnya setelah tahap 3 itu mereka berarti baru pas istilahnya diskusinya tadi di tahap yang mereka laksanakan di tahap 1 tadi. Setelah mereka melakukan baru kami akan mempresentasikan hasil kami tadi. Jadi mungkin ini terpotong di tahap 1. Bapak pindahkan ke tahap 1 gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Saya mungkin keterbatasan menangkap atau apa. Saya minta maaf ya. Pak Junai ya. Oke, baik itu aja dari saya. Sedikit saya perjelas. Pertama memang motivasi itu memang ada benarnya. Kalau kita katakan tentang uang, mungkin mereka tuh gimana ya, itu memang kesalahan saya, nanti akan saya perbaiki. Yang kedua di sini tentang maksud pembelajaran identifikasi masalah itu kan di orientasi. Saya memang tidak menayangkan ICT di situ karena langsung dipraktek. Seharusnya kan di ICT-nya di dalam kelas dulu, cuman saya ganti substitusi ya di sini ini. Jadi mereka tuh mempresentasikan itulah pengganti dari ICT yang seharusnya di kelas itu. Memang kalau kita memang bingung. Jadi saya ganti di ICT-nya di situ, mereka mempresentasikan pengertian kemudian mempraktikkan. Yang kedua langsung proses tanya jawab, ketiga langsung membimbing penyelidikan, yang keempatnya memang pembenturan di sini dengan presentasi menyajikan hasil dari sebuah penyelidikan. Terima kasih Pak Rawi, itu yang dapat saya. Oke, mungkin gini Pak Junai ya. Jadi mungkin nanti begini, saya ngerti maksud Bapak. Saya maksud Bapak. Jadi karena Bapak tidak menampilkan tipeknya gitu kan, ada teknologinya. Lalu mereka langsung Bapak suruh untuk mempresentasikan. Baiknya bahasanya gini. Mas, setelah membaca gitu kan, kami akan mempresentasikan gitu, Pak. Jadi bukan setelah mempraktekkan, karena mereka intinya kan belum praktek di tahap pertama kan. Mungkin itu aja sih masukan dari saya. Ya, makasih Pak Rawing. Nanti akan saya perbaiki. Sama-sama. Ya, makasih atas sarannya. Kritik yang membangun. Terima kasih. Ya. Demikian Pak Dokter, silakan yang lain. Lanjut, izin Pak Junai, izin Pak Dokter. Silakan. Sebenarnya yang mau saya sampaikan juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rawing tadi ya, tadi sikat Pak Rawing tadi ya. Di awal memang sama, saya juga bingung karena tidak menyajikan masalah terlebih dahulu karena Pak Junai tadi langsung melakukan praktek. Tapi metode yang Bapak gunakan apa, Pak? Metode PBL, Pak. Oh, PBL ya, Pak ya. Ya. Berarti PBL sama dengan yang kami lakukan kemarin. Jadi koreksi saya juga kurang lebih persis yang disampaikan Pak Rawing, karena tadi sebelumnya kan Bapak tidak melakukan di kelas terlebih dahulu. Mungkin untuk penyelidikan masalah itu kan Bapak perlu menyajikan masalah terlebih dahulu, supaya siswa nanti menggali permasalahan itu dan bisa mempresentasikan dengan tepat gitu. Kemudian yang kedua, saya lebih ke videonya, Pak. Mungkin Pak Junai nanti bisa ini apa? Untuk videonya itu tadi kan masih ada kalimat yang saya dengar, nanti videonya dipotong kata Pak kan? Jadi sempat masuk tadi. Sempat masuk tadi kata itu. Jadi mungkin nanti bisa diperbaiki, Pak. Itu saja dari saya, Pak. Secara keseluruhan sih sintaknya sudah sangat baik, Pak. Ya, makasih Pak Dedi. Karena keterbatasan waktu, jadi ya seperti itulah. Saya ngambil tuh hari Senin, kemudian hari Rabu, baru saya edit, minta tolong dengan teman, karena saya pun kurang menguasai teknologi, tapi itu masukan bagus, nanti saya akan usahakan perbaiki, memotong yang kalimat. Yang jelas sudah bagus, sudah bagus Pak Junai. Ya, makasih Pak Dedi. Tinggal yang ada kata tadi nanti dipotong itu tinggal dihilangkan aja nanti. Ya, itu Pak Junai. Ya, makasih. Silakan rekan-rekan yang lain.
Ya, rekan-rekan yang lain. Oke, ada lagi? Oke, jadi nanti sambil nunggu yang lain ya. Oke ya, pada intinya apa yang sudah dilakukan Junedi ya. Jadi makanya kan ada aksi kedua ya. Jadi aksi pertama, aksi kedua itu merupakan perbaikan tadi ya. Jadi yang namanya perbaikan tuh perlu ya, karena perbaikan juga ya. Kita ini kadang-kala ada pepatah ya, apa namanya itu, jajah di seberang. Apa namanya itu, apa yang di seberang itu kita tahu ya, ya malah kita kurang tahu. Jadi kalau sesuatu ini memang harus dilihat dari orang lain ya. Orang lain artinya apa namanya, koreksinya artinya mengkritiknya lebih lebih tajam daripada kita sendiri ya. Jadi itu bagus ya. Juga ada suatu ada apa namanya itu, suatu pepatah tuh yang mengatakan bahwa apa namanya itu, lihatlah apa dirimu dari musuhmu gitu ya. Artinya kalau kita melihat diri kita dari musuhmu, itu malah lebih lebih akurat daripada kita melihat diri kita ya menurut kacamata atau mata dari kawan kita atau sahabat kita ya. Jadi itu ya, artinya apa yang disampaikan kawan itu benar-benar supaya itu ada perbaikan ya, sehingga lebih lebih misalkan takut tampil, takut nanti salah ya, itu malah nanti saya khawatir malah kita kurang tahu nanti kesan di mana ya. Jadi tadi Nikanda Rawing terus Dedi itu bagus ya, artinya apa yang saya sampaikan Junedi, apa yang sudah yang ditampilkan oleh video Junedi ya, itu ada beberapa koreksi ya. Mungkin saya sama ya. Jadi sintak ya, ada 5 dalam PPL itu langkahnya harus jelas, karena itu dari satu dari suatu utuh ya, dari suatu tahapan yang utuh ya. Jangan sampai nanti pihak orang yang lihat atau pihak penilai itu nanti mempunyai persepsi yang sendiri, mempunyai katakanlah sebelum Anda jelaskan dia kan tidak tahu. Tapi setelah Anda jelaskan baru tahu, oh mungkin itu ada hubungannya dengan yang kemarin, atau mungkin itu. Tapi yang namanya video yang nanti tampilkan harus utuh, mulai dari tahap, misalkan dari orientasi, ya orientasi itu kan di orientasi itu kan nanti diskusi ya, ada eksplorasi ya, atau katakanlah dari awal pembelajaran tuh mungkin Anda memberikan suatu video ya, atau kata diskusi ya, silakan ya di awal diskusi video, tapi di fokusnya tentang gerakan-gerakan yang kaitan dengan lompat tinggi tadi, kira-kira nanti seakan-akan Pak Junedi sebagai guru tuh ingin mengetahui sampai di mana siswa itu mampu tidak melakukan gerakan straddle gitu ya. Itu seakan, walaupun waktunya sangat minim ya. Karena kan memang di awal dulu, di jauh-jauh kan sudah saya sampaikan, yang namanya pola model pembelajaran PBL itu kan contoh, memang katakanlah itu tepatnya di kelas ya, untuk pembelajaran di kelas, teori gitu ya. Tapi kita mau tidak mau, karena ini memang pesanan dari pemerintah, dari program PPG ya, kita menyesuaikan. Saya kira untuk Penjas, untuk motorik, untuk menyesuaikan PBL lebih mudah daripada nanti dari PBL menyesuaikan ini ya, motoriknya ya. Makanya kita menyesuaikan ya, saya lebih mudah. Makanya diawali oleh identifikasi, diawali orientasi ya. Nah, itu pada saat awal pembelajaran. Jangan sampai nanti Anda menampilkan siswa justru sudah melakukan suatu diskusi, bukan diskusi, atau menampilkan sesuatu. Ya, tapi tidak masalah ya, artinya tahapan yang Anda sudah lakukan tuh sebenarnya tujuannya sama, cuma kan mungkin Anda tadi, oh ini pelajaran yang kemarin Pak. Tapi itu alasan-alasan yang bisa masuk akal ya. Tapi saya inginnya nanti pada saat video yang akan yang akan diunggah atau yang akan untuk jadikan syarat untuk UKIN ya, atau ujian ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu, jangan sampai ada putus-putus itu.
Utuh. Yang kedua tadi saya melihat apa namanya tuh benar apa yang katakan Rawing tadi ya. Pada saat itu pembelajaran, pada saat itu artinya masalah penyidikan, ya, penyidikan itu kan istilah teori ya, istilah dalam kelas ya, istilah dalam apa namanya itu katakanlah dalam pembelajaran kelas yang berkaitan dengan apa namanya itu kalau dasar apa saya lupa ya, praktikum ya, praktikum ya. Kalau kita istilahnya apa? Mengulang-ulang, menguji. Artinya anak mencoba gerakan-gerakan tentang straddle, entah langkah-langkah straddle itu apa, entah awalannya dulu, itu diulang-ulang aja. Itu berkaitan dengan pendidikan untuk istilah dalam Penjas ya. Jadi jangan sampai kesannya itu anak itu ya, anak dalam pelajaran Penjas itu kesannya justru kayak teori. Ya, tadi kan kayak macam Junedi kan apa ya, maaf ya, kayak macam anak itu tidak bergerak. Anak diberikan tugas sehingga anak itu apa ya, lebih cenderung ke teori. Padahal ini kan praktek. Jadi justru bagaimana supaya tahapan-tahapan PBL itu Anda siasati benar-benar anak itu benar-benar bergerak. Tahapan-tahapan berkaitan dengan pendidikan ya, pendidikan itu berkaitan dengan gimana anak melakukan berulang-ulang atau kata istilahnya dalam metode apa? Metode apa namanya itu? Drill diulang-ulang anak. Jadi kelompok 1 tunjukkan, kelompok 2 tunjukkan ya. Pendidikan itulah anak secara kelompok masing-masing melakukan apa tugasnya melakukan drill tadi ulang-ulang ya. Terus yang terakhir saya mohon nanti juga yang lainnya bukan Junedi ya, berkaitan dengan masalah apa tadi ya, saya lupa ya, yang terakhir ya, masalah apa tadi. Jadi pertama tadi sudah apa yang sampai ketahui, yang kedua juga ya, yang apa yang ketiga tuh ya, lupa saya ya. Yang intinya itu aja ya. Tak ingat apa namanya tuh, anak tuh jangan sampai tidak bergerak. Dulu pernah Yuni ya, Yuni itu udah memberikan contoh begitu ya, artinya anak bergerak terus ya. Jadi seakan-akan apa tahapan-tahapan PBL itu ya katakanlah dilakukan dengan cara apa ya, dilakukan dengan cara yang sangat tidak mengganggu dengan gerakan-gerakan olahraga. Nah, bagaimana tahapan-tahapan atau singkat di PBL itu. Nah, tahapan di sintak di PBL itu seakan-akan Anda tidak mengaruh terhadap apa gerak-gerakan dalam olahraga itu. Kalau Anda terpengaruh, saya khawatir nanti anak tidak bergerak. Itu kesannya loh. Ini kok seperti itu, kok banyak malah dialihkan ke teori gitu ya. Nah, kayak saat ini kan seakan-akan Pak Junedi kan mengerahkan anak tuh justru disetting sedemikian rupa sehingga anak tuh tidak bergerak. Nah, saya khawatir ke sana nanti kesannya. Padahal Pak Junedi punya alasan tertentu ya, ingin memunculkan apa gerakan-gerakan yang lebih tapi kan karena mungkin waktunya mungkin 15 menit sehingga mungkin tidak nampak di sana ya. Oh ya, yang terakhir ini, kalau Anda melakukan misalkan alasannya Pak Junedi atau alasannya kawan yang Pak karena waktunya pendek sehingga kami tidak bisa menampilkan tahap bertahap, tapi bisa diakali oleh kemarin waktu Tommy waktu menyampaikan dalam teorinya itu sempat saya apa namanya ingat ya, jadi dicepatkan videonya dicepatkan. Jadi seakan-akan tidak lepas 5 tahap itu dilepas. Lepas artinya apa? Ada sesuatu yang intinya walaupun itu tidak jadi inti tapi itulah tahapan-tahapan dari sintak PBL tapi dicepatkan. Itu ya. Kemarin si Tommy pandai itu ya, bisa nyepatkan videonya gitu. Jadi apa artinya langkah-langkah PBL dilakukan ya, tapi intinya yang bagian dari inti itu nampak. Tidak usah dicepatkan, tapi yang bagian tidak inti itu bisa bisa dicepatkan. Oke ya, jadi saya Pak Junedi nanti tolong ya diperbaiki lagi videonya ya. Mungkin yang akan datang bisa ditampilkan apa yang sudah ada perbaikan. Oke ya Pak Junedi ya. Terima kasih banyak Pak. Sip. Kalau tidak ada lagi, kita kan waktunya tidak terlalu. Atau siapa lagi yuk?
Oh iya, si Anu Raweng Saya, sama Pak. Tommy. Praktek belum? Praktek belum Saya dia, boleh, dia Pak. kemarin teori. Oh. Karena dia kemarin teori. Berdua ini kemarin teori ini. Pak Rawing dulu Pak. Saya Silakan, udah Pak Rawing, Pak. saya duluan. host nih nggak bisa itu. Yalah Pak Rawing duluan. Ya, silakan. Monggo Saya. Pak Rawing, monggo. Ya. Izin Pak, dosen Ya. izin kawan-kawan sebelum saya men-share screen. Siap. Ini Ya, silakan. saya minta bantu dikoreksi ya, seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi. Apa ya? Menurut saya sudah sempurna, tapi menurut kawan itu mungkin ada tidak sempurna, supaya mengingatkan saya ya. Siap. Seperti Pak Dokter bilang tadi, semut yang seberang nampak, gajah di depan Gajah di hidung lepuk mata tak nampak. Ya, Oke. bukan gitu kan Pak Dokter? Wah, Siap, putar siap. saja, putar. Ayo. Ayo, 86 Pak Rawing, 86. Ditunggu. Tak nih ya. Nampak kah? Nampak kah kawan-kawan? Nampak. 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 Sudah, Pak. 86. Mantap. Lanjut. Putar. Oh, kurang semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, kurang semangat. Selamat pagi. Coba cek lo, cek sound kita. Salam olahraga. Ulangi lagi. Salam olahraga. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Ketua kelas pimpin kita dalam berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Dari rumah dalam keadaan sehat? Nazril Nur Alima. Oke, baik. Ada yang belum dipanggil? Puji Tuhan, hari ini hadir semua. Masih ingat materi kita minggu lalu? Apa? Oke, baik. Nah, dengan materi kita minggu ini, kita mempelajari tentang permainan bola voli. Ada yang tahu hubungannya apa sih? Sepak bola dengan bola voli? Apa saja sih yang ada di permainan bola voli? Teknik-tekniknya? Passing atas, passing bawah, blok. Pagi. Setelah ini kita akan mempelajari teknik-teknik yang ada di dalam permainan bola voli. Pernahkah kalian melakukan variasi ya? Variasi gerak passing dalam permainan bola voli. Nah, materi kita hari ini lebih spesifiknya voli, tadi voli kalian sudah menyebutkan voli, lebih spesifiknya yaitu passing bawah dan passing atas. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melakukan passing atas nanti dan setelah melakukan passing bawah itu kalian sudah bisa bermain, setidaknya memainkan permainan bola voli yang baik dan benar. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya ya tentu itu tadi. Dengan tahu melakukan passing bawah yang benar, passing atas yang benar, kita menjadi bisa bermain bola voli. Kalau kita lihat tujuan permainan bola voli tadi, kita bermain itu kan ada 6 orang dalam satu tim saat bermain. Kalau kita sudah menguasai teknik dasar yang benar dan yang baik, tentu dalam permainan nanti akan muncul secara tidak langsung. Tadi yang kalian sebut, kekompakan, kelincahan, ya, itu muncul dengan sendirinya. Teknik dasar ini teknik paling dasar dalam permainan bola voli. Kalau kalian sudah bisa passing bawah, passing atas dalam permainan bola voli udah jadi. Ya, itu sudah bisa bermain. Kalau untuk tujuan pribadi, kalian bisa menjadi atlet. Ya, bisa menjadi atlet. Nah, bisa yang pertama ya mungkin yang paling bawah duluan dah. Mewakili sekolah. Ya, setelah itu dipilih mewakili kecamatan, mewakili kabupaten, mewakili provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional. Lalu terpilih di tingkat nasional mewakili
Sampai di sini sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Bapak ulangi lagi, sudah siap? Siap. Oke, coba sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, kita bernyanyi dulu seperti biasa ya. Coba berdiri. Berdiri ya. Diri. Lagu kita lagu Halo Halo Bandung saja ya. 1, 2, 3. Mana suaranya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi Bapak sudah memberikan atau membagikan bahan ajar. Sekarang silakan dibuka bahan ajarnya. Sudah semua? Oke, silakan kamu lihat bahan ajarnya, boleh dibaca. Setelah itu kita akan melihat video yang berisi tentang teknik dasar passing bawah dan passing atas. Setelah mengamati video tadi, ada yang bisa menjelaskan posisi tangan yang baik dan benar ketika passing bawah? Gimana? Terus berikutnya, apa yang kamu ketahui tadi setelah melihat videonya? Oke, berikutnya, tadi setelah kalian mengamati, melihat dan menonton videonya, sekarang Bapak mau membagikan kalian ke dalam kelompok besar. Berarti ada 3 kelompok besar dulu. Oke, baik. Nah, ini kelompok besar. Sekarang Bapak bagikan ke dalam kelompok kecil lagi, sehingga kita jadi satu kelas ini menjadi 6 kelompok. Oke, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, nah selanjutnya Bapak akan memberi kamu suatu masalah. Masalahnya itu adalah apa? Masalahnya adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi pada permainan bola voli, khusus pada teknik dasar passing bawah dan passing atas. Oke, kalian sudah melihat, menyaksikan dan menonton tadi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada passing bawah sama passing atas. Sekarang silakan kalian berdiskusi di dalam kelompok ya, menganalisa kenapa bisa terjadi kesalahan seperti itu. Ya, kenapa seperti itu bisa terjadi, sehingga nanti ketika kita praktik di lapangan sudah tidak kamu lakukan kesalahan itu tadi. Oke, sudah selesai. Masih semangat? Masih. Coba Bapak cek sound lagi. Salam olahraga. Oke, ternyata masih di atas 100% semangatnya. Oke, nanti setelah ini kita langsung turun ke lapangan. Angel, Julio, Naila, Julio. Jadi tahapan berikutnya pelaksanaannya itu seperti yang kalian lihat di video tadi. Yang pertama adalah passing bawah, yang kedua adalah passing atas. Yang kamu lakukan adalah lakukan bersama dengan kelompoknya, ya. Berarti kelompok ini dengan kelompoknya sendiri. Ya. Sekarang silakan yang pertama tadi passing bawah secara mandiri, ya. Setelah itu berpasangan. Dilanjutkan passing atas secara mandiri. Setelah itu berpasangan. Oke, silakan. Ya.
Oke, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran praktek? Ya, senang ya? Nah, sekarang ya, masing-masing kelompok silahkan mengemukakan ya pendapatnya. Terus yang berikutnya nanti kamu merumuskan gimana sih supaya kita passing bawah sama passing atas yang baik dan benar tuh harus melakukan apa? Lalu tuh kayak passingnya harus dibenarin ke passing bawah dan passing atas. Tangan juga harus dirapatin, jangan kayak dibuka lebar-lebar gitu, jangan ditekuk juga. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus kurang kuda-kudanya kan harusnya kuda-kuda juga. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya yang pertama dari A5 tentang passing bawahnya sudah lumayan bagus, cuman tangannya kurang dirapatkan saja. Kalau Riana sama seperti A5, dan kalau Syarifah Najwa itu juga sudah bagus, tangannya sudah bagus, cuman harus fokus aja. Kalau Zaskia bagus juga, tangannya cuma kurang dirapatkan. Kalau Firang juga bagus, tangannya sudah rapat, sudah rapi, cuman kurang fokus aja. Kalau saya tangannya agak sedikit kurang rapat dan lebih fokus lagi. Oke. Yang merumuskan tentang voli ini, kita bisa belajar dari voli tentang kekuatan tangan, keseimbangan, dan bekerja sama dalam tim. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang kelompok saya. Pertama, dari anggota kelompok kami semuanya masih susah di passing atas. Semuanya sama penerimaan bolanya masih kurang tepat sih. Itu aja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sebelum melakukan gerakan mobil voli harus fokus pada pemanasan terlebih dahulu, karena tadi saat bermain untuk saya cedera. Dan kunci dalam bermain bola voli itu pertama jangan takut bola, karena tadi setelah saya lihat dari teman-teman saya, terutama Mas Rani, dia masih takut untuk bola yang saya lempar kepada dia. Dan untuk Nadia, dia sudah bagus. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kelompok saya sendiri. Jadi untuk passing atas dan passing bawah untuk kelompok saya sudah bagus Pak. Cuman untuk Natasha sama Bian di passing bawah mungkin lengannya untuk tidak ditekuk dan posisi badan yang benar mungkin dah itu sih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Tadi setelah kalian melihat, lalu kalian mempraktekkan, dan hasil prakteknya Bapak amati ya, ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Nah, itu tidak apa-apa, namanya juga proses. Berangkat dari ini nanti ya, kalian sudah memiliki pengalaman yang baik. Nah, kesalahan yang banyak terjadi tadi ada temanmu menyampaikan di kelompok 5. Ya, passing bawah. Karena apa? Takut bola. Untuk passing bawah, untuk melakukan passing bawah dan passing atas kita harus percaya diri. Ya. Saya yakin saya bisa mendapatkan bola itu. Maka ketika kamu melakukannya, kamu dapat bolanya. Tetapi kalau kamu dari awal saja sudah tidak yakin dengan bola itu, kamu takut, ya ketika bola datang ya kamu menghindari. Akhirnya passingnya tidak terjadi dengan baik dan benar. Paham ya? Nah, dalam hal ini Bapak tadi dapat satu kelompok yang terbaik tadi. Kira-kira kelompok mana? Ada kelompok 1 dan kelompok 6. Nah, kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 6. Sampai di sini, ini ada yang mau ditanyakan. Sampailah kita di penghujung pertemuan kita hari ini ya. Sebelumnya kita melakukan pendinginan dulu atau cooling down. Berikutnya, nih Bapak mau nanya ya. Pertanyaan pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Pertanyaan yang terakhir, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Alasannya? Tadi kakak di depan ada juga menjawab paling disukai adalah passing atas. Kenapa? Karena lebih enak di tangan
Berikutnya Bapak akan membagikan LKPD. Oke. Tulis nama, kelas, tanggal hari ini, dan jangan lupa nomor absen juga boleh. Oke, sudah dapat semua? Nah, ini namanya lembar kerja peserta didik LKPD ya. Silakan nanti diisi. Ada 2 soal ya. Kamu isinya itu dengan baik dan benar. Ini adalah soal HOTS. Tahu HOTS apa? Jadi pembelajaran kita sudah berakhir ya. Untuk minggu depan masih di bola voli, tetapi sudah servis atas dan servis bawah. Itulah materi kita minggu depan. Oke, sekarang ini kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak pesan untuk kalian tetap lupa beristirahat, konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang supaya tetap sehat ya. Itu aja pesan Bapak. Sekarang kita tos dengan yel-yel kelas 9B. Mana nih? Tutup pula. Oke, sudah Pak. Udah, silakan. Siapa yang memberikan masukan? Monggo kawan-kawan. Pak Junaidi, Pak Rawing. Silakan Pak Junai. Saya di sini penekanan di sintak. Pak Rawing masih mengulang kesalahan yang di sintak kedua. Tidak adanya bertanya setelah Bapak menanyakan video pembelajaran mereka itu baru dari video pertama sampai kedua ini Bapak tidak ada proses tanya jawab kepada peserta didik, langsung peregangan presentasi, kemudian penjajahan kelompok, analisis kelompok dan sebagainya, kemudian penilaiannya ada. Kemudian itu ya di tanya jawab. Memang karena waktulah kadang-kadang kita teredit, jadi memang tidak ada di sini walaupun kita sering berbicara panjang lebar di sini dikasihkan masukan apa saja tuh untuk melengkapi semua sintak itu sulit untuk dilakukan atau diaplikasikan dalam penerapan itu. Tapi udah lumayan bagus, ini udah sangat terbaik menurut saya, itu sangat terbaik. Penilaian ada di akhir dan sebagainya udah sip lah. Ini itu jatuh. Tanya jawabnya agak kurang diselipkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Junai. Ayo kawan-kawan lain silakan. Saya sangat berharap ini masukannya. Izin Pak Rawing. Silakan Bu Yuni. Oh, iya. Itu tadi kan di depan itu motivasi sama tujuan itu bukannya sesudah kita menyanyikan lagu wajib dulu Pak. Itu tadi nyanyi lagu wajib apa Bu gitu Pak? Oke, baik Ibu Yuni sama Bapak dosen. Jadi untuk lagu itu sebenarnya tujuannya bukan lagu wajib ya. Itu hanya untuk mengumpulkan fokus siswa saja. Artinya bukan saya simpan untuk nasionalisme gitu ya. Itu untuk memfokuskan siswa gitu. Oh. Oke. Soalnya kalau misalnya untuk nasionalisme kan berarti di depan tadi ya Pak. Ya, betul Bu, betul. Itu sengaja saya pasang di situ supaya mau masuk ke intinya, supaya mengumpulkan fokus siswa lagi gitu. Oh, siap. Udah itu aja Pak Rawi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yuni. Siap. Izin Pak Rawing. Izin. Silakan Pak. Kalau saya lihat tadi Pak Rawing udah mantap nih. Ini bisa dijadikan contoh untuk saya nih Pak Rawing. Sintak-sintaknya juga udah jelas. Kemudian anak juga aktif. Hanya tadi betul kata Pak Junai, mungkin perlu ditambahkan
sedikit gitu kan. Walaupun sudah ada sebenarnya, tapi mungkin terpotong karena waktu 15 menit tadi. Iya, betul, Pak. Ada tanya jawabnya ada, Pak. Cuman lalu jawaban siswa itu saya menanyakan tetapi jawabannya tidak saya masukkan di 15 menit itu. Ya. Oke. Baik, Terima kasih masukannya, Pak. Silakan kawan-kawan. Ya, silakan. Menanggapi ini bukan menanggapi cari anu ya Bang ya. Ini untuk masukan ke semua kawan-kawan yang lain. Saya benar-benar merasa kalah jauh dari segi apa Bang? Dari segi energik. Saya lihat Abang nih sampai ikut berjoget-joget, ikut bantu siswa, naikkan semangat siswa itu luar biasa. Memang dapat kami contoh nampak kayaknya yang ini Bang. Energik kan. Saya enggak mampu begitu depan siswa ibaratnya ikut yuk gitu ya. Kita yang ikut joget gitu enggak bisa saya. Seru tuh, jadi, Pak. Jadi pelajaran. Saya style saya memang kayak gitu, Pak. Orang Tapi Ulu, bisa Pak Domi suka berjoget orang Ulu. Orang Ulu benar ya Pak, suka berjoget ya. Tapi bisa di apa namanya dipupuk, diperbaiki bisa. Itu saja Pak Rawing. Terima kasih Pak Tommy. Ya. Lupaan Pak Rawing. Ya. Tadi di saat presentasi itu diusahakan tulisan-tulisan yang kecil yang merah-merah yang tidak begitu penting yang mengganggu view, keindahan view itu dihilangkan. Itu jelek, kelihatannya sangat jelek itu tulisannya kecil-kecil. Baik Pak. Indahnya view itu terkurangi. Oke, siap. Baik Pak Junai. Terima kasih. Ada Pak Dokter, kayaknya sudah. Baik ya, saya bagus ya, hanya saja masalah tahapan ya. Jadi artinya Anda tinggal menyesuaikan aja ya. Kalau dalam tahapan pelajaran itu kemarin sudah sampaikan ya, di sana ada awal pembelajaran. Itu kira apa yang bisa masukkan di orientasi ya. Terus yang kedua adalah inti pembelajaran ya, itu apakah yang disampaikan apa yang dimasukkan dalam sintak dalam misalkan PPL atau PJPL, misalkan ada organisasi apa namanya itu organisasi pembelajaran, terus ada apa namanya itu pembimbingan di sana ya, terus ada juga apa namanya penampilan ya, dari penampilan dari hasil mungkin pengelompokan ya, silakan ya, itu dibuat ya, artinya dengan strategi yang mungkin di tengah-tengah Anda nyanyi pun enggak apa-apa ya, artinya tapi pas enggak untuk anak SMA misalkan ya, silakan ya. Jadi Anda misalkan menggunakan motivasi di tengah enggak masalah ya, tapi artinya tahap-tahapan itu antara tahapan-tahapan pembelajaran dengan sintak model PBL ya harus disinkronkan ya, jangan sampai nanti pada saat di awal pembelajaran kok diberikan apa namanya ya presentasi ya, itu agak nanti timbul pertanyaan nanti gitu ya. Yang penting tahapan. Terus yang selanjutnya Anda ada betul ya, sesuatu yang enggak terlalu bisa dicepatkan ya. Yang penting tahapan nampak. Terus itu bagus ya. Terus saya mohon nanti ya, bukan hanya Pak Rawing, kelemahan di sini adalah kita menyesuaikan dengan sintak tadi ya, dengan waktu yang sangat pendek sintak, sehingga seakan-akan Anda membiarkan, katakan melupakan tentang apa namanya itu yang katakanlah inti dari roh dari pembelajaran aktivitas penjas ini yang kurang, sehingga seakan-akan anak itu diberikan suatu tugas, diberikan suatu tahapan-tahapan yang mana dengan menghilangkan tadi gerakan-gerakan kesenangan-kesenangan berkaitan dengan aktivitas siswa ini yang agak berkurang ya. Nah, tapi memang agak sulit ya. Tapi kemarin si Yuni sudah bisa menampilkan itu ya, menampilkan yang mana tahapan-tahapan PBL atau PJPL yang katakanlah dengan tahapan yang begitu ya rasanya sulit mengaktifkan anak, tapi bisa dijawab oleh Yuni kemarin tuh ya. Nah, tapi Rawing ya enggak masalah ya, kelemahan pun hanya itu aja Wing, kamu hanya masalah terfokus oleh tadi ya, analisis tadi ya. Silakan Anda memberikan tugas, nanti analisis diimbangi dengan
apa ya, dengan siswa presentasinya dengan gerakan juga ya. Jangan hanya suatu definisi misalkan passing bawah adalah gimana dari kelemahan atau definisi dari kelompok 1. Nah, tapi anak harusnya selain menjelaskan juga harus ditampilkan kawannya. Kawannya harus menampilkan gitu ya. Baik Pak, baik Pak. Nah, Paham itu Pak. ya, hanya satu itu ya. Ya, Hanya paham, satu Pak. itu kekurangannya ya. Nah, Jadi maksudnya gini ya Pak ya, waktu Nah. anak itu menjelaskan, diikuti satu orang kawan. menjelaskan, kawan yang lain itu Bisa memperagakan memberikan dengan bola tampilan. gitu. Betul, Oke, baik Pak. Baik. gerakan-gerakan. Nah, hanya Tahap itu kedua ya. saya gunakan seperti itu Pak. Hanya gerakan itu, sehingga apa ya, inti dari pembelajaran penjas itu gerakan-gerakan yang didominasi. Anda jangan mendominasi tentang apa ya, katanya kayak di kelas. Jangan sampai kita nanti mengikuti sana. Tahapan boleh dilakukan, tapi gerakan-gerakan jangan dilupakan. Itu ya. Mungkin itu ya, hanya itu ya, Rowing. Yang lainnya udah bagus dah. Baik, terima kasih Pak. Ya, siap ya. Oke, hari ini terakhir ya, mungkin ya, atau mungkin cukup. Besok kan masih ada. Besok masih ada kan pertemuan kan? Tidak ada Pak. Hah? Besok enggak ada Tanggal Pak. 21 Pak, 21 lagi Pak. 21, 23. Enggak, saya mau ada nih juga, ada apa namanya, ada tugas gitu ya. Enggak apa-apa ya, kita silakan hari ini kan kita enggak terpanjang oleh waktu ya. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Hanya 1 sampai 3 jam jam pelajarannya ya. Artinya saya kira enggak apa-apa ya, kita lanjutkan yang akan datang, oke ya. Gimana? Atau satu lagi? Saya kira cukup ya. Cukup Pak. Cukup. Atau kalau misalkan ada yang mau memberikan tanggapan, silakan. Pak Dery, silakan Pak Dery kalau memberikan suatu. Hari ini saya kira mungkin cukup Pak Dery, nanti lanjutkan pertemuan akan datang. Pak Dery. Silakan Pak Dery. Ya. Ya, makasih Pak. Sebelumnya saya minta maaf nih Bapak Ibu karena terbagi-bagi nih langsung 2 kelas nih kan. Jadi agak bingung nih. Dimaafkan Pak. kanan kiri saya dengerin. Jadi kalau untuk masalah waktu sih bebas aja sih Pak, kalau memang mau sampai jam ini boleh silakan. Yang jelas karena ini Bapak Ibu juga sudah mendekati PPL kan tinggal sebentar lagi ini, habis ini rencana aksi 2, yang kedua habis itu tahap evaluasi. Berarti sudah mendekati UKIN. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu persiapkan dengan matang lah untuk yang UKIN-nya. Saya rasa kalau untuk PPL ini udah pada aman semua lah, sudah mantap. Jadi kan saya lihat sekilas juga sudah bisa. Tinggal nanti persiapan di UKIN-nya. Sama di UKIN itu kan karena nanti yang Bapak Ibu persiapkan itu nanti ada 3 itu kan, video, RPP dan juga portofolio. Portofolionya nanti yang agak lumayan banyak. Ya kalau sudah disiapkan dari sekarang berarti sudah aman lah kan. Karena itu wajib juga itu dikumpulin, karena kalau untuk yang kewajibannya yang tidak dikumpulin itu bisa dianggap langsung tidak lulus. Minimal 1 untuk portofolionya kan ada 6 poin dan 4 yang wajib. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu semua lah ya apa yang harus dikumpulkan nanti. Untuk selebihnya untuk bagian PPL ini udah aman. Tinggal Bapak Ibu persiapkan saja lah. Kan udah mendekat ini. Mungkin dan juga UP. Nah, UP harus banyak-banyak baca sih. Karena kalau UP itu ya rezeki-rezekian sih, Pak. Mudah-mudahan bisa langsung lulus semuanya. Karena kalau udah ngulang 1 kali aja UP itu males rasanya, Pak. Lumayan susah itu. Kadang soal yang keluar itu di luar dari kurikulum. Agak-agak melenceng tuh ada. Seperti dulu pas saya ujian UP itu ada keluar tinju, Bapak. Tinju, judo, itu keluar semua itu. Berbagai macam olahraga malah yang keluar. Di luar dari itu materi pembelajaran olahraga yang di dalam pembelajaran itu di luar semua. Jadi semua olahraga itu muncul nanti keluar. Jadi mau banyak-banyak baca aja sih nanti Bapak Ibu. Ya, mungkin dari saya itu aja sih. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dery. Ya, terima kasih Pak Dery. Terima kasih Pak. Ya Pak. Oke ya, terima kasih Pak Dery ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Ya, kita nanti lanjutkan datang.
Yang jelas kan kawan-kawan apa yang diberi tadi ada tampilan dari ada 4 ya, ada 4 ya. Jadi Pak, saya mau tanya Pak. Dari siapa nih? Saya Pak, saya. Oh, Fransius ya, silakan Fransius. Untuk yang tanggal 21 Pak, yang belum maju berarti aksi kedua Pak, atau masih yang pertama Pak? Nah ini kan begini, kalau kita berserakan dari setiap perangkat, kan ada perangkat pelajaran ya, dari pelajaran 1 dan 2. Itu kan dari pelajaran 1 kan ada 2 aksi. Yang mending pernah tampil di 1. Jadi yang kedua enggak apa-apa ya. Jadi minimal tuh dalam setiap pembelajaran 1 ya, yang harusnya 2 ya, tapi 1 aja cukup. Ya, karena kalau kita enggak diberikan komentar hanya enggak ada manfaatnya kita ya. Tampil semua tapi enggak ada manfaatnya kalau ada penampilan ya. Karena waktunya juga kita sesuaikan ya. Jadi silakan nanti untuk yang aksi yang kedua ya, untuk pembelajaran kedua dengan perangkat yang kedua artinya ya, itu silakan nanti siapa yang belum tampil. Makanya contohnya seperti tadi rawing ya, rawing sudah enggak usah kedua lagi, yang disempurnakan ya ada. Saya tidak percaya dengan rawing. Kalau dia tidak memperbaiki ya salah sendiri, jangan salahkan kawan-kawan, jangan salahkan saya kan gitu. Ya, yang penting yang belum tampil, seperti Pak Junedi. Junedi juga begitu. Tadi kan sudah tampil, saya tampil lagi. Tadi kan ada berikan komentar kawan yang seperti itu. Tapi dia nekat ya jangan salahkan kita kan gitu. Ya. Kita ada percaya kan gitu. Yang belum aja. Oke ya. Yang belum tampil. Siap Pak, siap. Jadi nanti kan kalau dalam besok masih separuh yang belum tampil kan gitu. Ya. Tapi kalau si Yudi dasar enggak apa-apa lah. Jangan tersenyum Yun. Jangan Pak, tampil. Yuni mantap dah. Nah, karena ini perempuan sendiri ya kita biar senang. Harus diapakan Pak? Ya senang karena perempuan sendiri kan. Iya, betul. Oke ya, jadi itu aja ya. Jadi silakan yang belum tampil aja. Yang sudah tampil sudah diberikan masukan sama kawan-kawan. Oke ya, kita Aman Bu Yuni, aman. Ya, aman ya. Aman. Oke, kita sampai sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Pak Dery. Pak Dery. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dery. Pak, mau tanya nih Pak. UKIN itu nanti kelompoknya diganti lagi kan? Masing-masing lah.